Gini Pak Kiai, dan kebetulan salah satu kitab yang sekarang saya kaji dengan santri-santri ya, itu adalah kitab Sulam Taufik. Kemarin juga kami bahas bersama dengan anak-anak. Jadi inti pertanyaan kami langsung saja ke poin. Dalam kitab Sulam Taufik itu adalah, mohon maaf, sarahnya yaitu Mirqatus Suhudi Tasdik, Syekh Nawawi Banten itu menyebut pengarang kitab Sulam Taufik pada awalnya dengan sebutan Sayyid ya. Beliau berarti Syekh Nawawi Banten mengiktiraf kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu kan nyata-nyata Ba'alawi, itu oleh beliau Syekh Nawawi Banten disebut dengan istilah Sayyid. Itu kami temukan kemarin di kitab Sulam Taufik. Berarti kan di situ dapat kita ambil kepahaman bahwasanya beliau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang notabene itu adalah Ba'alawi termasuk keturunan Rasul, karena Sayyid itu kan istilah untuk keturunan Rasul yang masyhur di luar Indonesia. Berarti bisa ndak kalau itu kepahaman itu kita tarik lagi dengan beliau mengatakan bahwa pengarang kitab Sulam Taufik dengan istilah Sayyid dan nyata-nyata itu dari Ba'alawi, bisa nggak kita ambil kepahaman berarti beliau juga mengakui kalau Ba'alawi itu adalah Sayyid atau sah sebagai keturunan Nabi. Seandainya itu bisa, bagaimana seandainya ada orang mengatakan, Pak Yai, ini hanya seandainya orang Mbah Yai Nawawi saja mengiktiraf atau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu Ba'alawi itu adalah Sayyid, mengapa Bapak Kiai kok tidak mengakui ya? Mungkin sementara itu saja yang dapat kami pertanyakan, mungkin yang lain juga masih ada yang mau tanya. Sekian itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Mekar Mulya, ujung selatan Kecamatan Sekampung. Saya orang Udik, Pak Yai. Saya orang kampung. Ini pertanyaan saya adalah mewakili masyarakat awam. Jadi pertanyaan saya langsung saja Pak Yai. Yang pertama, tadi kami selalu mengikuti apa yang disampaikan Pak Yai tentang putusnya keluarga habaib. Mohon sedikit kalau penjelasan insya Allah kami tadi sudah jelas tentang putusnya keluarga habaib. Nah, apakah di Indonesia, di seluruh Indonesia ini semua yang disebut habib, yang disebut habaib itu putus? Jadi kami masyarakat awam pada umumnya bisa menyikapi dan saya pun bisa menyampaikan tentang hal ini kepada halayak. Karena bagi orang awam itu tidak paham dengan yang namanya kitab ini, kitab itu dan sebagainya. Dan pemahaman di masyarakat awam itu bermacam-macam ketika mendengar sesuatu yang itu memang tidak tercover dengan nalar yang melalui kitab-kitab, Pak Yai. Itu yang pertama. Yang kedua, seumpama Pak Yai, saya ini punya teman seorang habib. Nah, karena kami sudah tahu, saya sudah tahu bahwa keluarga habaib ini putus dari keturunan Nabi. Terus saya umpama panggilan saya memanggil teman saya ini saya ganti Pak Yai. Enggak habib lagi saya manggilnya. Umpamanya Sukro atau Syakro, mau kemana? Enggak bib lagi. Nah, saya ini menanggung, kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya Pak ya, di media-media sosial. Nah, apakah saya ini menanggung dosa karena dikira mereka saya tidak menghargai habib, padahal sudah putus. Nah itu. Nah, panggilan ini harus seperti apa Pak? Mungkin pertanyaan ini lucu ya Pak ya, sederhana, tapi mungkin ada implementasinya terhadap halayak rame. Ya Pak ya. Nah, gitu aja Pak Yai. Ada kurang lebih ya, semuanya saja. Mohon maaf. Sahiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, alangkah sangat berbahagia
dalam ibadah i'tikaf di masjid yang mulia ini, di pondok pesantren Miftahul Jannah, saya dapat bersilaturahim setelah Kiai Ainun bersilaturahim ke pondok saya. Hari ini saya bersilaturahim ke pondok Kiai Ainun. Mudah-mudahan mendapat keberkahan kita kumpul di tempat yang mulia ini, tempat di mana ilmu direnda, tempat di mana cita-cita dirangkai oleh anak-anak kita dalam rangka ibqaul islami bil ilmi wal irfan wal Quran, melanggengkan Islam sampai hari kiamat dengan ilmu, ma'rifat dan Al-Quran. Karena di sini pondok pesantren juga tahaffudzul Quran, bukan hanya hifdzul Quran tapi tahaffudzul Quran. Hada ablaghu minal hifdzi insyaallah. Saya diundang untuk mengadakan halaqah. Halaqah itu ngaji, Bapak. Halaqah nasab Ba'alwi. Ngaji nasabnya Ba'alwi yang sudah terbukti secara ilmiah dari 3 perspektif semuanya batal. Dari perspektif nasab batal. Dari perspektif sejarah batal. Dari perspektif DNA batal. Tambah lagi dari perspektif akhlak, jauh panggang daripada api. Coba lihat kita wajah-wajah mereka. Hal nara fi wujuhihim nuran nubuwah? La. Wajahnya menakutkan, ngancem-ngancem, marah-marah. Kita tidak melihat dari wajah-wajah mereka wajah teduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama kita yang turunal ummata bi'ainir rahmah, melihat umat dengan mata kasih sayang. Wa nahnu la nara min wujuhihim wa min a'yunihim nadharar rahmati lil ummah. Kemudian bantahan-bantahan sudah dilontarkan. Tidak terima mereka dikatakan nasabnya terputus dari sisi ilmu nasab, terputus dari sisi ilmu sejarah, terputus dari sisi ilmu DNA, tidak relevan dan tidak linier akhlaknya dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih mereka menggunakan dalil para Ba'lawi dan para pendukungnya ini bahwa nasab Ba'lawi masih bisa untuk diselamatkan dengan teori husnudzon. Saya jawab, husnudzon di dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Dzon itu tidak bisa lagi dihitung apabila sudah jelas salahnya. Nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudzon sudah tidak bisa. La ibrata. Kenapa? Karena qad tabayyana khata'uh. Salahnya sudah nampak. Menggunakan dalil suhrah dan istifadah, bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang sudah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedengar bahwa
Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka apa sudah punya istri, sudah, buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah, dengar dari orang. Kawinnya nggak tahu, nggak menyaksikan, itu namanya istifadah bainan nas, orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah. Dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah suhroh dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifuh, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka suhroh istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya. Kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya bapak si fulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bahwa itu hanya anak angkatnya, maka tidak boleh lagi kita bersaksi atas nama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Karena apa? Sudah jelas dia anak angkatnya. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan suhra wal istifadah gugur. Yang ketiga, ada yang berpatokan membela nasab Ba'lawi karena taklid kepada Ibnu Hajar, kepada siapa lagi kemarin, Murtadha Az-Zabidi. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Murtadha Az-Zabidi katanya sudah menetapkan dalam kitabnya. Kalau Syekh Murtadha Az-Zabidi ini kemarin sudah saya jawab bahwa kitabnya kitab palsu, manuskripnya bohong, dapat ngarang sendiri. Manuskrip dikarang 50 tahun yang silam, dituliskan karya Murtadha Az-Zabidi. Padahal itu kitab bukan karya Murtadha Az-Zabidi, karya seseorang di Mesir yang bernama Hasan bin Qasim, Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini adalah teman dari bin Yahya yang ada di Mesir. Saya menduga bahwa Hasan Muhammad Qasim ketika menulis itu pesanan daripada bin Yahya ini. Dia mengatakan bahwa saya menyalinnya dari kitab asli yang berupa manuskrip di sebuah khazanah perpustakaan yang ada di Mesir, namanya Khazanah Sadah Al-Wafaiyah. Saya tantang, coba lihat di dalam Khazanah Sadah Al-Wafaiyah ada tidak tulisan seseorang yang mengaku bernama Abdul Mu'ti. Abdul Mu'tinya itu katanya menyalin dari Murtadha Az-Zabidi, kemudian Hasan Muhammad Qasim ini menyalin dari tulisan Abdul Mu'ti. Tidak ada, Pak. Yakin seyakin-yakinnya. Algoritmanya sudah ketahuan. Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu, Bang Ba'lawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahun yang 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima, tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Lalu itu karangan siapa sebenarnya? Di situ ada Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa. Betulkah
Orang yang lahir tahun 199 telah mencatat orang yang wafat 383 Hijriah. Mustahil. Lalu karena dia bingung, di dalam mukaddimahnya dikatakan dia wafat 199, di jilidnya ditulis 400 Hijriah. Bingung itu orang. Jadi ngebohong, tapi juga dia bingung. Akhirnya ngacak gitu kitab. Maka kitab Abnaul Imam yang sekarang sedang pegang oleh Pak Muhdor itu sambil marah-marah, Imad Dajjal. Saya dibilang Dajjal. Dajjal itu matanya satu, saya matanya dua. Dajjal tidak suka sholat, saya suka sholat. Dajjal tidak punya pondok, saya punya pondok. Dajjal itu tidak jadi LBM PBNU, saya LBM PBNU. Dajjal itu tidak punya organisasi namanya Rabita Mahid Islamiyah, saya ketua RMI PWNU Banten. Dajjal tidak bisa berfatwa atas nama agama, saya ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Masa sebagai Dajjal? Ini kitab abad keempat, ini kitab abad keempat. Marah-marah, wis luar biasa. Malahnya takut saya ngelihat wajahnya, kan bukan wajah Arab dia mah. Wajah mana kali kan? Takut amat kata saya. Anak kecil takut sama dia. Nah, ternyata setelah dia ngomong kitabnya Abnaul Imam. Lah, ini ketinggalan kereta, Pak. Kita sudah ngomong semenjak kita bikin sebuah tesis 2 tahun lalu. Kita sudah ngomong kitab Abnaul Imam la yuhtaju bihi wa la yu'tamadu alaihi li'annahu kitabun mudallasun mudrajun ilal qidbi akrab. Kitab ini kitab dusta, walaupun tidak sepenuhnya dusta karena ada 20 halaman yang benar. Abdullah nggak ada ditambahin sendiri, tapi itu sah dikatakan kitab palsu. Kenapa? Di dalam KBBI dikatakan yang namanya susu palsu itu susu asli dicampur air, itu disebut susu palsu. Maka ketika kita ngomong itu kitab palsu sah. Kenapa? Ada yang aslinya 20 lembar, tapi yang palsunya 160 lembar. Maka disebutlah kitab palsu. Yang namanya kitab palsu tidak semuanya palsu. Seperti susu palsu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang namanya susu palsu susu asli yang dicampur air. Jadi mereka menggunakan dalil-dalil apa tadi? Syuhrah wal istifadah ya. Itu sudah terbantahkan. Bi annan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifu. Kemudian pakai dalil taklid. Taklid tadi tuh. Kita ngomong taklid udah. Dalil taklid terbantahkan. Limada? Li anna taklida ba'da zuhuril hujjati haram. At-taqlid ba'da zuhuril hujjati haram, la siyama lil ulama'il ladina yastati'una al-istidlal. Apalagi bagi ulama yang mampu istidlal. Haram. Tes DNA itu haram. Yang ngomong tes DNA haram ya. Ya mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri. Bapak tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Enggak ada dalam kitab Fathul Muinnya, ya enggak ada. Sekarang orang mau dites pakai DNA diharamin dulu tes DNA-nya. Padahal tes DNA itu adalah untuk mengetahui kebenaran kemaslahatan. Dalam kaidah dikatakan idza wujidatil maslahatu fathamma syar'ullah. Apabila sebuah kemaslahatan ditemukan, fathamma syar'ullah, disitulah ada syariat Allah.
Jadi apa aja pakai dalilnya mereka itu sudah terbantahkan. Ini isinya belum ngomong nih saya. Dari bantahan mereka itu aja. Karena isi mereka tidak bisa jawab, mereka pakai kaidah-kaidah. Kemarin orang dari Iran katanya ulama ahli nasab mau membantah ulama Indonesia. Datang dia pakai video, datangnya pakai video doang, nggak berani orangnya. Udah saya tantang lama, tapi nggak berani. Saya mau datang ke sana atau Anda yang datang kemari? Nggak mau. Maunya pakai video aja. Pakai video kemarin. Dalilnya apa? Dikirain dari Iran datang ke Indonesia ngelawan santri Indonesia itu pakai dalil. Tidak, dalilnya sudah ketinggalan zaman. Satu, dia dalilnya suhra istifadah. Yang kedua adalah adamu dzikri la yadullu ala adamul wujud. Tidak disebutkan katanya bukan berarti tidak ada. Hanya begitu saja. Kita lawan pakai kaidah. Adamul al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Kita telah tahu bahwa tidak adanya dalil, itu menunjukkan bahwa tidak adanya madlul. Dalil yang menyebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Ubaid ini memang tidak ada sebagai anaknya Ahmad. Pakai apa lagi tuh saya dirojai dalilnya? Oh, katanya tidak mesti seseorang yang hidup di suatu belahan bumi itu diketahui oleh ulama yang ada di belahan bumi lainnya. Bisa jadi penulis kitabnya itu hidup di suatu tempat yang jauh dari Ubaid. Ya Ubaid anak siapa? Anak Ahmad. Lah Ahmadnya ditulis. Anak Ahmad yang lain Muhammad, Ali, Husain ditulis. Kenapa Ubaid ini satu enggak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena Ubaid ini memang bukan anaknya Ahmad. Dudu anaknya Ahmad, makanya anak kalian ditulis. Si Ubaid gimana? Kenapa? Ya dudu anaknya Ahmad. Weh, bisa bayar anak wayuan ya. Mana dalilnya kalau anak wayuan? Apakah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya istri 2, 3? Nggak ada. Bisa jaga gawe-gawe. Buktine kiai-kiai gening kene ke akeh sing ora duwe rabine roro pada pejiri-pejiri. Pejitet-pejitet rabine siji-siji kabeh, kecuali ilaman fi qalbihi syaja'ah, baru berani punya istri 2. Betul enggak? Kiai Ainun berapa? 1 kan? Itu minal khaifin. Kiai Ainun minal khaifin. Jangan pakai dalil-dalil yang tidak ada. Apalagi dalil-dalilnya itu lah sudah jelas dari abad pertama mereka mengaku itu, yaitu abad 9 Hijri. Baru dari situlah mereka itu namanya disebutin, Pak. Oleh siapa? Mereka punya leluhur, ini para kabib-kabib di Indonesia, namanya Ali bin Abu Bakar Asyakran. Wafat 895 Hijriah. Dialah yang nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah fi lubsil hirqah, apa itu? Al-Burqatul Musyiqah ajalah. Di dalamnya dia mengurut nama-nama leluhurnya. Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Saibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Benar enggak ini Ubaid anaknya Ahmad, anaknya Isa Ahmadnya? Tidak benar. Karena sebenarnya Ubaid ini anaknya Isa, Isanya anaknya Alwi, Alwinya anaknya Himham, Alwinya anak Muhammad, Muhammad anak Himham, Himham anak Aun, bukan keturunan Nabi itu. Sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubaid sebenarnya. Dulu orang-orang itu pembela Ba'lawi, nasab Ba'lawi mengatakan, "Hei, Imad Dajjal, Imad pemecah belah umat,
Kalau Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu anak siapa? Tanggung jawab katanya. Mengatakan Ubaid bukan anaknya Ahmad tapi tidak tahu katanya Ubaid anak siapa. Saya memang waktu itu belum tahu. Saya jawabnya, ya bukan urusan saya. Yang jelas Ubaid ini bukan anak Ahmad. Mengenai anak siapa dia, curus cari sendiri kata saya. Sekarang saya sudah tahu Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubaid. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi enggak punya dalil ngaku cucu Nabi. Ilmu nasab terputus, sejarah enggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab Acan. DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da duhuril hujjati haram. La ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile, sira dalile endi? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Sekarang dalilnya mana? Enggak punya dalil-dalilan, husnudon saja. Syekh Hasyim Asy'ari juga dulu katanya tidak membatalkan nasab Ba'lawi. Apakah Mbah Hasim itu ketika tidak membatalkan nasab Ba'lawi dia mengisbat? Tidak ada bos. Mbah Hasim mengisbat Ba'lawi itu tidak ada. Kalau tidak ada katanya yang membatalkan berarti mengisbat tidak bisa. Orang ketika dia as-sakit, sakit diem, as-sakitu la yunsabu ilaihi qaulun, la yunsabu ila sakiti qaulun. Kaidahnya ada juga saya di Qaidah Ushul Fiqh. Tidak dinisbatkan pada orang diam itu satu pendapat. La yunsabu lisakiti qaulun. Tidaklah bisa orang diam itu dikatakan setuju, nggak bisa. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari diam terhadap nasab Ba'lawi tidak bisa dikatakan Mbah Hasyim itu mengisbat. Enti siki satu kalimat dalam kitab Mbah Hasyim banyak mengarang kitab. Mana satu saja Mbah Hasyim mengatakan wa nasabu ba'alwi sahihun bi annahum min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isbat. Tidak ada bos. Syekh Nawawi Al-Bantani Banten asli, enggak kayak Imad, katanya Imad Banten palsu. Syekh Nawawi sama saya itu sepupu jauh bos. Kami dan Syekh Nawawi itu satu keturunan dari Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kok saya dibilang Banten palsu, Syekh Nawawi asli karena dianggap mengisbat dia? Nggak bisa begitu. Mana dalilnya? Ini katanya dalam kitab Uqudul Lujen. Bahwa dikatakan dalam kitab Uqudul Lujen fi syarhi huquqiz zaujain, Syekh Nawawi mengatakan, nih, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kan ada matan tuh ngomong begitu. Kemudian Al-Habib ini sama Syekh Nawawi diterangkan bahwa Al-Habib inda ba'dihim min duriyatin Nabi. Ismun li duriyatin Nabi aw ma fi ma'nahu, saya lupa. Pokoknya kata Syekh Nawawi, Habib itu adalah panggilan menurut sebagian orang sebagai keturunan Nabi. Sedangkan orang yang banyak mayoritas mengatakan turunan Nabi itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Itu namanya al-ikhbar bi
apa namanya itu bitahdidil habib lal isbat biqaunihi min dzurriyyatin nabi. Itu adalah namanya memberitakan maknanya habib, bukan sedang mengisbat bahwa habib itu keturunan nabi, tidak ada. Sering itu Rumel Abbas ngomong-ngomong tentang Mbah Mun. Saya meneliti ini demi menyenangkan hati guru kami Mbah Mun yang sangat mencintai dan mengisbat Ba'lawi. Bos Rumel, mana dalilnya Mbah Mun mengisbat Ba'lawi sebagai turunan Nabi? Kalau saya punya dalil Mbah Mun itu hanya mengisbat Wali Songo sebagai turunan Nabi. Mana dalilnya? Ini videonya. Mbah Mun ada masih di videonya di YouTube. Coba cari Mbah Mun mengisbat Sunan Kudus. Kata Mbah Mun, Sunan Kudus itu sayyid, turunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana video yang mengatakan Mbah Mun mengisbat Ba'lawi Habib sebagai turunan Nabi? Enggak bisa itu Rumel Abbas menyampaikan itu. Jawabnya apa? Kalau pengen tahu jangan lihat di YouTube dong, datang tanyakan sama keluarganya. Keluarganya itu bukan Mbah Mun. Yang Anda katakan itu Mbah Mun. Tapi Gus Naji juga mengisbat. Gus Naji sudah saya jawab dan dalilnya semuanya salah. Kalau tidak terima, ayo kita diskusi dengan Gus Naji atau murid-muridnya. Kalau misalnya ada yang merasa kami punya dalil tentang itu, ndak apa-apa. Wong ini mah forum diskusi kok. Ini kan ilmiah. Ilmiah itu bisa didiskusikan. Jadi sopo bae yang merasa punya dalil boleh, tapi jangan marah-marah. Itu punya dalil marah-marah itu Ba'lawi. Dibilang dajjal lah saya, dibilang pemecah belah umat. Itu ada satu orang bikin buku namanya Idrus Al-Mashhur. Baru semalam itu ada teman mengirimkan PDF Idrus Al-Mashhur. Tapi kelihatannya Idrus Al-Mashhur ini nggak bisa baca kitab. Jadi dia hanya membaca daripada rangkuman-rangkuman tulisan Rumel Abbas. Dia bikin kitab sebuah buku bahasa Indonesia. Yang pertama saya lihat itu adalah masadir. Setiap jawaban-jawaban dari pendukung Ba'lawi yang saya lihat masadir, hal kana fihi dalilun qabla al-qarni at-tasi'. Apakah di situ ada dalil sebelum abad 9? La yakunu fi hadzal kitabi dalilun ala ittisali nasabi Ba'lawi bidalilin ma qabla al-qarni at-tasi' minal hijri. La yakunu. Tidak ada dalil satupun dalam kitab itu yang menggunakan kitab sebelum abad 9 kecuali Abnaul Imam tadi. Abnaul Imam yang palsu tadi semuanya pakai itu. Dan kalau saya tidak mengetahui bahwa itu palsu, mungkin sampai kiamat itu orang pakai dalil itu. Dalil dengan kitab palsu. Syari gati-gati mangko dicekel be salah siji digawa ning tes DNA. Jadi ana dokter, satu dokter taruh di Istora Senayan, orang suruh kumpul banyak, satu Ba'lawi yang masih ngaku turunan Nabi di tes DNA, di shooting bareng-bareng, ditungguin hasilnya. Dan tidak boleh bohong, dokter kalau bohong tembak dokternya itu. Misalnya dokternya ini mau ngerekayasa supaya terbukti bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi, misalnya dia pendukung saya, nggak bisa. Dia harus ditembak langsung. Begitu pula kalau dia ini pendukung Ba'lawi, dokternya terbukti harus ditembak. Jadi benar-benar dokternya 9 dokter. Kemudian masing-masing jadi saksi. Polisinya siap begini nih pakai bedil. Tidak boleh ada yang bohong. Jadi nanti bersaksi 9. Hasilnya kan keluar tuh di mesin namanya. Ceneng. G. G itu artinya bukan turunan Nabi dan bukan orang Arab. Karena kalau turunan Nabi itu hasilnya J. Kalau G
itu bukan turunan Nabi garis laki. Mereka ngakunya turunan Nabi garis laki. Sudah 180 orang yang tes DNA hasilnya G semua. Jangankan dia turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Mereka nggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab itu. Yang ada haram. Tes DNA haram. Pemerintah harus melarang orang untuk tes DNA. Ini gimana jadinya orang itu maslahat kok adanya tes DNA, ngaku-ngaku turunan Nabi kan harus dites. Ini katanya tesnya haram. Lah gimana? Orang mau masuk perguruan tinggi kan harus dites supaya siapa yang layak, siapa yang tidak. Ini tesnya haram. Harus husnudon saya bisa, maka saya harus masuk ke universitas. Enggak bisa begitu, Pak. Semua ada prosedurnya. Zaman sekarang aku turunan Nabi harus sesuai dengan data, harus sesuai dengan dokumen. Mana dokumen sejarahnya kamu, leluhurnya? Ini kitab Tahdhibul Ansab, ini kitab Al-Mazdi, ini Muntaqilatul Talibiyah, ini Syajarah Mubarakah abad ke-6, ini Al-Asili, ini Al-Fahri, ini As-Sabatul Musan, ini Umdatul Talib, ini An-Nafah Al-Ambariyah, ini Tuhfatul Talib. Semuanya harus ada. Kitab nasab itu sudah ditulis sejak abad ke-4, Pak. Turunan Nabi itu abad ke-4 itu mulai menyebar di seluruh wilayah Arab, turunan Nabi itu, dan semuanya nulis kitab. Toba-toba itu abad kedua sudah nulis, tapi cuma anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setiap masa kemudian ditulis siapa anaknya, jadi nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong orang ngaku-ngaku turunan Nabi sesuai tidak dengan data. Kenapa itu Wali Songo yang dari Genggong mendapat syahadah nasab itu dari Maroko, dari luar negeri? Ya karena ketika ditelusuri Wali Songo ada datanya di luar negerinya. Mereka ini Baklawi di luar negeri nggak ada yang mengisbat. Ngisbat dewek di Jakarta. Wali Songo sudah terbukti oleh para nakib internasional. Walaupun kalau saya itu nggak terlalu percaya sama nakib. Saya percayanya sama data. Itu Syekh Mahdi Rojai itu kan sebagian dari nakib itu, dari keluarga dia Ar-Rojai. Tetapi saya nggak percayanya sama data. Nggak usah isbat ini sahih turun Nabi, mana datanya? Datanya kumaha ditetapkan, diisbatkan, bohong sia, neraka urusan sia eta. Ngisbat jelma anu lain turunan Nabi jadi turunan Nabi, eta hukumna haram, hukumna bohong. Wa qad tabayyana rusdu minal ghai. Qad tabayyana rusdu minal ghai, kata Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani di dalam tafsir Munir, ay qad tamayyazal haqqu minal batil. Teman-teman nerima beda apa yang hak minal batil daripada yang batil. Qad tamayyaza. Qad tabayyana rusdu ay qad tamayyaza al haqqu minal ghai ay minal batil. Bimada tamayaza? Bidala ila wa barahina, dengan dalil-dalil dan burhan-burhan. Tidak bisa orang pengen dihusnudoni sebagai orang soleh tapi nggak pernah sholat. Zaman sekarang kan banyak yang pengen diaku wali tapi sholat tidak ikut. Orang pengen diakunya wali, dia bangun masjid sengaja tapi malas sholat. Kenapa dia pengen diaku wali? Supaya kalau misalnya nggak sholat bangun masjid kan itu jadi alibi. Masa iya dia nggak sholat, dia kan bangun masjid tapi nggak pernah dia sholat di masjid yang dia bangun. Dia sholatnya nggak kelihatan di Mekah. Jumat ayah, Jumat tidak ada sholatnya di masjid yang dia bangun sendiri. Jangan macam-macam. Dia nggak mungkin tidak sholat. Dia bangun masjid, kasihan sama masyarakat.
berarti dia itu suka sholat, tapi sholatnya nggak ketahuan orang di Mekah. Mekah jeung Indonesia eta bedana 4 jam. Bener lain? 4 jam lamun di dia eta waktu Jumat, atau di Mekah mata acan. Di Mekah mangke 4 jam deui karak sholat Jumat. Atuh sholat teh heulang di dia sholat Jumat, engke sholat Jumat deui di Mekah. Pan waktu di dia sholat Jumat eta encan sholat Jumat di ditu mah, di Mekah mah. Bener lain? Ieu angkuk-angkuk ngerti teu? Ngerti ora je, angkuk-angkukan bae belagu. Ari orang ngerti ngomong. Aing mah bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda ya. Gitu di Banten. Banten eta bahasana Jawa aya, bahasa Sunda ge aya. Nah, abdi eta kampungna bahasa Jawa, tapi sebelahna geus ngomong Sunda. Jadi sekarang ini bapak-bapak sudah sulit. La sabila lahum illa ayyadda'u bi annahum laisu min dzurriyyati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La sabila lahum. La sabila lahum liddi'a bi annahum min dzurriyyati nabi. La sabila lahum. Tidak ada jalan lain kecuali mulai belajar beradaptasi. Oke dah, kita jangan marah-marah lagi. Udah, yang mau percaya saya silahkan, yang gak percaya juga silahkan. Yang mau ceramah saya bukan turunan Nabi mangga, mudah-mudahan aingnya turunan Nabi. Bis gitu jangan katanya itu Imam Dajjal mau ceramah, kita halang pemecah belah umat. Lain pemecah belah umat, aing mah lain. Saya datang mau ngasih tahu masyarakat, saudara-saudara saya orang Nusantara yang selama ini banyak dimanfaatin oleh orang seperti Anda yang mengaku keturunan Nabi. Karena Anda bukan keturunan Nabi, kami ini orang Nusantara sangat mencintai Nabi dan keturunannya. Sementara Anda ngukunya cucu Nabi. Lah orang-orang kita pribumi pasti ngormatin Anda. Jangankan hartanya, istrinya dicerai, diberi nama si orang yang ngaku turunan Nabi. Betul apa enggak? Nah sekarang saya Imaduddin Usman Al-Bantani tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi. Tugas saya kasih tahu saudara saya, jangan diakui dia sebagai turun Nabi. Anggap aja dia manusia, hormatin aja sekedarnya, karena dia bukan turunan Nabi. Karena kalau dia ngaku-ngaku turunan Nabi, dari pengakuannya ini dia bisa manfaatkan saudara-saudara saya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tugas saya yang sudah tahu, haram mendiamkan Anda mengaku cucu Nabi di hadapan saudara-saudaraku bangsa Indonesia. Kecuali Anda bisa membuktikan mana dalil Anda, mana kitab Anda, mana tes DNA Anda. Sini bawa tes DNA-nya. Haram tes DNA mah ulah. Ulah haram. Wajib tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Apa dalilnya? Ates DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Dari mana itu dalilnya? Aya pokoknya husnudon. Ulah nanya-nanya dalil deui. Pokoknya kitu dalil. Dia juga enggak ada kitabnya kok. Apa katanya masa bahasa Arab ada ates DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Kitab apa itu? Pokoknya ayat rahasia itu mah. Itu mungkin sementara nanti kita kembangkan di dalam dialog. Terima kasih Gus. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan paparan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Adapun kita semua menganggap yang hadir di sini satu adalah kita yang sepakat dengan kajian beliau. Yang kedua, kita yang memilih netral sementara diam terhadap kajian beliau.
Yang kedua, mungkin kita masih pro Ba'alwi dan masih menganggapnya sebagai dzurriat Nabi. Daripada koar-koar di medsos, apalagi menghakimi yang bukan-bukan, alangkah baiknya kita bermusyawarah di sini, berdialog dengan santai. Apa unek-uneknya silahkan disampaikan, kita akan ngobrol dan saya akan pandu. Saya ini bukan moderator resmi, moderator dadakan Pak, karena tadi diminta dengan Gus, ya udahlah dadakan, tidak apa-apa. Jadi kita buat santai, kita buka termin yang pertama dengan 3 penanya. Boleh bertanya dan boleh mengemukakan pendapat, asal jangan panjang lebar, biar gantian. Monggo. Tengah dulu ya Gus, ya. Kemudian sebelah kiri, satu lagi. Nah, 3 ya, sudah 3. Monggo, sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat sekalian yang kami muliakan, teristimewa kepada beliau Bapak Kiai Imaduddin. Perkenalkan, nama saya Bapak Imam Arba'in. Saya alhamdulillah oleh beliau Bapak Kiai Haji Ainun Siha dipercaya sebagai salah satu asatid yang membaca kitab kuning di Miftahul Jannah ini sekemampuan saya. Cuman begini Bapak Kiai, mohon maaf, pondok kita ini kan fokusnya ke Al-Quran, sehingga untuk kitab kuning yang kita kaji biasanya yang kecil-kecil saja. Itu pun kadang katamnya ngoyo, mohon maaf terkadang. Begini Pak Kiai, dan kebetulan salah satu kitab yang sekarang saya kaji dengan santri-santri ya, itu adalah kitab Sulam Taufik. Kemarin juga kami bahas bersama dengan anak-anak. Jadi inti pertanyaan kami langsung saja ke poin. Dalam kitab Sulam Taufik itu mohon maaf, sarahnya yaitu Mirqatus Su'udi Tasdik, Syekh Nawawi Banten itu menyebut pengarang kitab Sulam Taufik pada awalnya dengan sebutan Sayyid ya. Beliau berarti Syekh Nawawi Banten mengiktiraf kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu kan nyata-nyata Ba'alawi, itu oleh beliau Syekh Nawawi Banten disebut dengan istilah Sayyid. Itu kami temukan kemarin di kitab Sulam Taufik. Berarti kan di situ dapat kita ambil kepahaman bahwasanya beliau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang notabene itu adalah Ba'alawi, termasuk keturunan Rasul, karena Sayyid itu kan istilah untuk keturunan Rasul yang masyhur di luar Indonesia. Berarti bisa ndak kalau itu kepahaman itu kita tarik lagi dengan beliau mengatakan bahwa pengarang kitab Sulam Taufik dengan istilah Sayyid dan nyata-nyata itu dari Ba'alawi, bisa nggak kita ambil kepahaman berarti beliau juga mengakui kalau Ba'alawi itu adalah Sayyid atau sah sebagai keturunan Nabi. Seandainya itu bisa, bagaimana seandainya ada orang mengatakan, Pak Yai, ini hanya seandainya orang Mbah Yai Nawawi saja mengiktiraf atau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu Ba'alawi itu adalah Sayyid, mengapa Bapak Kiai kok tidak mengakui ya? Mungkin sementara itu saja yang dapat kami pertanyakan, mungkin yang lain juga masih ada yang mau tanya. Sekian itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suwun nggih. Pak Ustadz Imam Arba'in, monggo selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Niki cuman mau bertanya. Asmane. Oke. Asma kula Ahmad Nabil Mubarak, alamat dari Kauman Kota Gajah, Lampung Tengah, Sandeng Pom. Niki kula mau bertanya tentang beliau itu tadi memardutkan atau ibarat nasab Ba'alawi itu mardudun layuk balu lah kasarannya ngoten. Coba berikan metode bagaimana beliau bisa memardutkan nasab tersebut kalau beliau membantah tentang
cara istifadah. Cukup sekian, akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya takdimi, Bapak Kiai Imaduddin. Mohon izin Pak Yai, pertanyaan saya mewakili, nama saya Sukalam, Sukalam. Saya dari Mekar Mulia, ujung selatan Kecamatan Sekampung. Saya orang Udik, Pak Yai, saya orang kampung. Ini pertanyaan saya adalah mewakili masyarakat awam. Jadi pertanyaan saya langsung saja Pak Yai. Yang pertama, tadi kami selalu mengikuti apa yang disampaikan Pak Yai tentang putusnya keluarga habaib. Mohon sedikit, kalau penjelasan insya Allah kami tadi sudah jelas tentang putusnya keluarga habaib. Nah, apakah di Indonesia, di seluruh Indonesia ini, semua yang disebut habib, yang disebut habaib itu putus? Jadi kami masyarakat awam pada umumnya bisa menyikapi, dan saya pun bisa menyampaikan tentang hal ini kepada halayak. Karena bagi orang awam itu tidak paham dengan yang namanya kitab ini, kitab itu dan sebagainya. Dan pemahaman di masyarakat awam itu bermacam-macam ketika mendengar sesuatu yang itu memang tidak tercover dengan nalar yang melalui kitab-kitab, Pak Yai. Itu yang pertama. Yang kedua, seumpama Pak Yai, saya ini punya teman seorang habib. Nah, karena kami sudah tahu, saya sudah tahu bahwa keluarga habaib ini putus dari keturunan Nabi. Terus saya umpama panggilan, saya memanggil teman saya ini saya ganti Pak Yai. Enggak habib lagi saya manggilnya. Umpamanya Sukro atau Syakro, mau kemana, enggak bib lagi. Nah, saya ini menanggung, kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya Pak ya, di media-media sosial. Nah, apakah saya ini menanggung dosa karena dikira mereka saya tidak menghargai habib, padahal sudah putus. Nah itu. Nah, panggilan ini harus seperti apa Pak? Mungkin pertanyaan ini lucu ya Pak ya, sederhana, tapi mungkin ada implementasinya terhadap halayak rame. Ya Pak ya. Nah, gitu aja Pak Yai, ada kurang lebih semuanya saja, mohon maaf. Sa'iri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama, jika ada yang mengatakan Syekh Nawawi saja mengiktiraf nasab Ba'alwi, kok Yai Ibaduddin Utsman membatalkan? Apakah benar beliau mengiktiraf ini sama dengan mengisbat? Pertanyaan kedua dari Gus Ahmad Mubarak, tengahnya tadi saya lupa nulisnya. Apa metodologi Yai Imad dalam menetapkan bahwasanya nasab Ba'alwi mardud? Kemudian yang ketiga, apakah semua habib se-Indonesia ini benar terputus bukan zuriat Nabi? Dan kalau memang bukan, apa harus ganti panggilan? Begitu. Monggo silakan. Terima kasih. Pertama dari Kang Imam Faqih ya, Imam Arba'in. Di dalam Sulamut Taufik, Syekh Nawawi panggil Sayyid. Ya, kalimat itu ada sebuah kalimat yang isbat, ada kalimat yang tidak isbat. Al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan.
li'annal isbat yahtaju ila dalilin wa illa fa husnudzan. Jadi sebuah kalimat itu baik ngomong Sayyid, Syarif, Habib itu di dalam sebuah kitab itu tidak menunjukkan sebuah isbat kalau tidak ditujukan sebagai isbat. Wal isbat yahtaju ila dalil. Isbat itu membutuhkan dalil. Wa illa fa husnudzan. Kalau tidak itu namanya husnudzan. Wa Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi allati qara'naha la ya'ti bidalilil isbati bil marrah. La ya'ti Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi bi dalaila wa barahina haula isbati ba'lawi. La yakunu dalilun wahidun. Tidak ada satu dalil pun Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani dalam masalah mengisbat Ba'lawi ini, tidak ada dalilnya. Cuma itu masuknya mimbabi husnidzan. Wal qa'idatu taqulu bi anna dhannal bayyina khata'uh la ibrata. Kalau sebuah dhon itu sudah jelas salahnya, itu tidak dihitung. Walau kharaja min waliyin. Walau kharaja min waliyin. Makanya di dalam Islam itu agama dalil. Nahnu ashabud dalili haitsuma yakunu dalilun wahidun qabilna wa illa radadna. Kalau ada dalil kita terima, kalau tidak ada dalil kita tidak terima. Siapapun itu, makanya kasyaf tidak bisa menjadi dalil. Misalnya ada waliullah ngomong, saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW mengatakan Ramadan itu besok. Tidak bisa. Tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena itu jalannya husnudzon, bahwa benar dia itu bertemu Rasul. Husnudzon saja. Ya kan? Husnudzon, karena ada dalil hadis siapa orang yang bermimpi bertemu Nabi maka dia sama dengan bertemu Nabi. Tidak mungkin Nabi itu ditemukan dalam mimpi, bukan. Itu masuknya dalam ilmunya itu masih husnudzon, masih dzon gitu. Maka ketika Syekh Nawawi mengatakan As-Sayyid itu belum tentu mengisbat. Lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, kitab Nasab. Lihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Kalimat Sayyid dan Syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan kecuali dia menunjukkan qarinah dan dalil yang ada. Kalau misalnya ada qarinahnya, apa qarinahnya? Kalimat wahada isbatun minni li Ba'lawi, itu isbat. Dalilnya ada enggak? Kadang-kadang orang mengisbat enggak ada dalilnya, kayak Syekh Mahdi Roja itu. Walaupun mengisbat kalau tidak ada dalilnya, kemudian kita menemukan dalilnya, kita muridnya yang menetapkan ini, misalnya guru kita, tetap kita enggak boleh terima. Li'anna taqlida ba'da duhuril hujjati haram walau li syekhina. Ini hukum Islamnya begitu, kaidahnya dalam hukum Islam tuh. Ini guru kita menetapkan. Kata guru kita yang namanya 5 tambah 5 itu 15. Guru kita ngomong begitu. Kemudian kita pengen muayana, kita ambil jeruk 5 tuh 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5, kita kumpulin, dihitung sama kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 tambah 5 itu 10, bukan 15. Walau yang ngomong guru kita, kita mau nurut guru kita apa kita nurut sesuai hitungan kita? Sesuai hitungan kita, karena kita yakin ini yang benar. Siapa aja yang ngomong selain sahibah hadal qabri? Siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Qala Malik kullu ahadin kullu qaulin yuraddu wa yuqbalu illa sahibah hadal qabri. Setiap orang ucapannya bisa diterima
dan bisa ditolak kecuali sahibah hadal qabri man huwa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam li annahu la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. La yantiqu anil hawa illa wahyu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Hanya Rasulullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya adalah turunan Ibrahim. Walaupun enggak ada dalilnya udah kita terima Rasulullah kok. Al-Quran mengatakan ala millati abikum Ibrahim. Berdasarkan agama orang tua kalian, leluhur kalian namanya Ibrahim. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad dan orang Arab keturunan Nabi Ibrahim. Dalilnya mana? Manuskripnya mana? Bagi kita orang Islam enggak penting. Karena sudah Al-Quran yang ngomong. Nabi Ibrahim sudah ngomong abina Ibrahim. Al-Quran sudah ngomong ala millati abikum Ibrahim, sudah tidak ada lagi perdebatan. Nabi sudah ngomong, Al-Quran sudah ngomong. Tapi kalau Ubed ini nggak ada di Al-Qurannya Pak. Nasab Ba'lawi ini nggak ada di hadisnya. Yang ngomong Ali As-Sakran. Syekh Nawawi ini namanya qaulun muhtamilun. Bisa mengisbat, bisa tidak. Bagaimana kita tahunya dari dalil aja? Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, mari kita verifikasi. Kalau tidak ada dalilnya, ya udah kita abaikan. Kita anggap saja dia tidak mengisbat. Ketika kita tidak mengisbat hari ini, itu husnudzon pada Syekh Nawawi. Husnudzon pada Syekh Nawawi. Bahwa Syekh Nawawi sebenarnya sudah tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Adapun kalimat sayyid itu la yadullu alal isbat. Lihat di dalam ilmu nasab. Seperti kitab Rasail fi ilmil ansab, muqaddimah fi ilmil ansab, setiap lafaz sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan. Itu yang pertama. Nanti bisa dibantah atau bisa ditambahin oleh penanya. Yang kedua, mardudun la yuqbalu itu bagaimana thariqahnya? Ya sudah ada. Silakan baca di dalam kitab itu. Rasail fi ilmil ansab, muqaddimat fi ilmil ansab. Itu tentang ilmu nasab secara diroyah. Bagaimana cara kita mengisbat? Mengisbat itu pertama ya harus dengan kutubun nasabin, riq'ah. Kutubun nasabin itu riq'ah, riq'atun nasabin itu kitab-kitab nasab. Di kitab nasab ada enggak? Oh ada katanya ini kitab nasab namanya Tuhfatut Talib. Bahwa Alwi adalah anak Ubed, Ubed anaknya Ahmad. Abad berapa? Abad 10. Ya abad 10. Karena mereka ngakunya abad 9 kok. Coba abad yang sebelum abad 9 ada enggak kitab nasab yang mengisbat bahwa Alwi ini anaknya Ubed? Tidak ada Pak. Dari mulai kitab abad keempat Siri Silsilatil Alawiyah, Tahdibul Ansab abad kelima, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah ini abad kelima semua. Tidak ada yang mengisbat Ubed sebagai anak Ahmad. Di abad ke-6 Syajarah Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab Al-Asili, kitab Al-Fakhri, kitab As-Sabatul Musan di abad 7-8 tidak ada yang mengisbat. Baru nanti di abad 9 mereka bikin kitab. Disinilah mereka mulai ngaku setelah 550 tahun dari kematian orang yang diaku. Orang yang diaku itu 345 Hijriah. Mereka baru nulis mereka keturunan dia 550 tahun setelahnya, yaitu tahun 895 Hijriah. Hada yadullu bil qat'i ala annahu minal kidbi wazzur. Ini adalah kedustaan dan pemalsuan saja. Yang ketiga, bagaimana? Apakah seluruh Habib di Indonesia ini putus? Habib di Indonesia ini yang dipanggil Habib itu mayoritas adalah turunan Alwi bin Ubed. Ubednya katanya anak Ahmad yang tidak terkonfirmasi itu. Al-Attas bin Yahya bin Semit bin Syihab, As-Segab, Ba'bud, Aidit, Barakbah dan sebagainya. Semuanya itu bukan turunan Nabi. Semuanya itu Ba'alwi, orang yang ngaku turunan Nabi pada abad 9. Tetapi ada beberapa klan keluarga
keturunan Nabi asli yang diisbat oleh Rabita Alawiyah dari Yaman. Karena di sini mereka sedikit, ada 1-2, ada yang diisbat seperti Az-Zabidi. Az-Zabidi itu turun Nabi, sekarang dipanggilnya Habib juga. Seperti Habib Abu Bakar Az-Zabidi itu. Itu Az-Zabidi itu bukan Ba'alwi. Ada lagi Al-Ahdal. Al-Ahdal pun hari ini diisbatnya oleh Rabita Alawiyah. Tapi kalau Al-Ahdal, dia bukan Ba'alwi, tapi juga telah terbukti saya melihat bahwa dia bukan turunan Nabi. Karena nama Aon leluhur mereka yang katanya anak Musa Al-Kadzim, terbukti di dalam kitab-kitab nasab sezaman, Aon bukan anaknya Musa Al-Kadzim. Tapi kalau Az-Zabidi ini saya belum meneliti. Ketika saya belum meneliti, kita katakan sahih Az-Zabidi turun Nabi, karena saya belum menelitinya. Nah, selama sesuatu hal belum diteliti, maka kita ibqakan ala makana qablu. Enggak boleh kita belum meneliti langsung ngomong ini putus, ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'lawi, saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Seperti saya juga bertanggung jawab bahwa Al-Ahdal ini bukan keturunan Nabi berdasarkan kitab nasab. Kalau berdasar DNA ini masih belum jelas, karena dari mereka yang tes DNA masih sedikit. Kalau Ba'alwi ini yang tes DNA sudah 180 orang. Dari Indonesia 187. Dan salah satunya pendukung saya. Yang sudah tes DNA ini pendukung saya 1 orang, dan saya akunnya pun yang kendalikan. Jadi kita bisa melihat kebenaran daripada DNA mereka ini. Memang DNA mereka bukan turunan Nabi. Dan kita bisa lihat sedalam-dalamnya DNA mereka, karena ini pendukung saya 1 dari Ba'lawi. Kalau yang lainnya itu kita hanya bisa lihat dari pengumuman Google. Ini G, ini G, ini G, ini G, tapi kita nggak bisa masuk. Hanya mengetahui dia bukan turunan Nabi saja. Tapi 1 orang dia mau jadi relawan. Akhirnya kita biayain untuk tes DNA, kemudian akunnya kita yang pegang. Kita bisa kapan saja mau memberikan dalil dan bukti, bisa. Kalau Rabita Alawiyah mau, kita kasih bukti dari DNA mereka yang sudah mendukung saya dalam kajian ini. Terus yang terakhir ini pertanyaan, punya teman Habib, bagaimana manggilnya? Panggil mantan Habib. Bukan, bercanda itu. Ya biasa-biasa aja, kalau dia lebih tua kita panggil Kang, Mas. Kalau lebih muda kita panggil Dek. Kalau dia alim kita panggil Al-Ustad atau Kiai Muhdor Al-Hamid misalnya. Kan begitu aja kalau dia pinter. Kalau enggak kita panggil Pak aja lah, Pak Muhdor. Kemarin saya panggilnya Pak Muhdor. Karena kita tidak tahu alim apa tidak, cara baca kitabnya enggak standar pelosok enggak. Cara kitabnya enggak standar Lirboyo, kemarin baca kitab dia enggak standar santri-santri pelosok, enggak standar santri-santri Lirboyo, enggak standar standi Banten. Santri Banten, santri Jawa Timur, Jawa Tengah ada standarnya, bos. Ada cara baca mana yang benar, mana yang salah. Standarnya itu sudah jelas. Orang bisa diketahui sampai mana dia dakik di dalam ilmu nahwi was sarfi itu dari baca kitabnya. Kalau pengertian, orang-orang yang belajar di Mesir, di Yaman, itu walaupun nahwu sorofnya kurang bagus, dia bisa baca kitab. Tapi sama orang-orang Indonesia bisa disalahin walaupun dia lulusan Mesir itu. Kenapa? Di sana ilmu nahwu sorofnya enggak hebat kayak di Jawa. Saya bilang makanya ulama Indonesia jangan sembarangan. Walau ngomong Arabnya kurang pati-paseh, tapi tahu orang Arab salah ngomong itu. Jadi orang Arab kalau ngomong bisa disalahin oleh santri-santri Indonesia.
Jangan macam-macam. Yang banyak hafal Alfiyah itu santri Indonesia daripada santri Mesir, daripada santri Yaman. Santri Indonesia yang paling banyak hafal Alfiyah, yang paling banyak bisa baca kitab itu santri Indonesia. Yang layak menjadi mujtahid itu santri Indonesia. Kenapa? Belajarnya harfan-harfan min bismillah ila wallahu a'lam bisawab. Mereka di sana sekarang ini belajarnya enggak kayak dulu. Dulu hebat-hebat. Sekarang belajarnya kayak di kuliahan. Ngambil suatu bab, buka kitab bab anu. Tapi tidak dari bismillah, barokahnya kurang. Makanya jangan bangga-bangga anak luar negeri. Mondok di Indonesia aja, jadi pinter, jadi ulama besar. Tapi jangan sampai mau taklid melulu. Alfiyah hafal, kadang-kadang ada yang hafal Bukhari. Hafal Quran banyak di Indonesia, hafal Bukhari ada. Di Banten ada yang hafal Quran, hafal Fathul Mu'in. Coba, bacanya aja susah. Santri Pelamunan, sekarang udah agak tua dia, umurnya bisa saya. Itu hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari. Tapi nggak pernah ngaku-ngaku hebat. Biasa aja. Maka jangan inferior kita sebagai bangsa Indonesia. Ini kita dari sisi kulit inferior kepada orang Eropa. Dari sisi agama kita inferior pada orang-orang Timur Tengah. Kalau sudah ngaji di Timur Tengah, dibanggain. Belum tentu Pak bisa baca kitab walaupun dia paham apa yang dibaca. Karena mereka sering baca kitabnya bahasa Arab aja. Ketika baca banyak yang salah, bisa disalahin oleh santri Indonesia. Apalagi yang bukan dari Timur Tengah, dari Persia kayak Syekh Mahdi Rojai. Kemarin ngomongnya aja bahasa Madura apa itu? Syekh Mahdi Rojai saya nggak paham. Menjawab saya pakai bahasa bukan bahasa Arab, saya nggak paham. Apakah saya dibohongin sama penterjemah? Saya tidak tahu. Maka santri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama yang saya kenal itu adalah santri Pulau Jawa, ilmunya mutabahir fi kulli fannin minal funun. Tapi hari ini kenapa kita ini belum go internasional? Karena masih ada inferior, ada taklid di sana yang belum bisa diberantas, ada taklid yang belum bisa diberantas. Ada rasa inferior terhadap orang Timur Tengah yang belum bisa hilang. Padahal dia hafal Alfiyah, padahal dia hafal qawaid usuliyah, dia hafal qawaid al-fiqhiyah, dia tamat Jam'ul Jawami, dia tamat al-Mustasfa. Kitab-kitab fikih yang tinggi-tinggi yang tebal-tebal itu, kalau orang Banten baca Tuhfatul Muhtaj itu dibaca dari A sampai Z itu. Mughnil Muhtad dibaca dari A sampai Z, bukan hanya nyari-nyari kitab, dibaca. Tafsir Jalalain, Marah Labid, Ibnu Katsir, Tafsir Tabari dibaca. Dari jilid pertama sampai jilid terakhir itu dibaca. Dulu kiai-kiai di Banten bacanya kitab apa kalau tasawuf? Al-Insanul Kamil. Itu tahun 1634 sudah baca kitab Al-Insanul Kamil. Ada manuskripnya. Lah, hari-hari ini kita terkungkung oleh taklid yang tiada tara. Mau ngomong kebenaran aja kita nyari-nyari taklid. Misalnya taklid pada Syekh Murtado Az-Zabidi. Kemudian terbukti Syekh Murtado Az-Zabidi tidak nulis itu. Oh, kita taklid pada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ikhbar. Kalimatun la yuqsadu bihal isbat. Kenapa diketahui kalimatun la yuqsadu bihal isbat? Li'annahu la yati bidalilin wa burhanin. Karena dia tidak pakai dalil dan tidak pakai burhan. Bagaimana kita mengikuti seseorang yang tidak ada dalil, sementara orang yang punya dalil dibilang dajjal? Aneh bin ajaib. Kenapa ini? Ada kungkungan taklid, kungkungan apa ya dalam santri kita ini yang belum bisa keluar. Insya Allah barokah bab nasab ini, tahun depan Indonesia santri-santri Nusantara akan terbebas dari kungkungan inferioritas sebagai bangsa Nusantara, kungkungan taklid yang tiada tara, sehingga kita apa saja di dalam masalah agama menunggu fatwa dari Darul Ifta, menunggu fatwa dari Mesir. Ngapain kita tunggu-tunggu dari sana? Kita sudah punya LBM PBNU.
Saya kenal yang ada di LBM PBNU 20 para santri-santri kiai yang luar biasa ilmunya. Kenapa kita harus tunggu dari luar negeri dulu tentang fatwa suatu masalah hukum? Belum yang di PWNU LBM-nya luar biasa. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Ba'lawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Seandainya ada ulama-ulama luar negeri yang mau untuk membela, silahkan datang, kita diskusi. Silahkan datang bawa dalil, kita adu dalil. Ulama Indonesia, santri Indonesia siap mulai hari ini sampai hari kiamat untuk bersaing dengan ulama-ulama internasional. Hari-hari ke depan, kalau hari ini kita masih naruh anak kita ke Yaman, masih naruh anak kita di Mesir, masih naruh anak kita di Saudi, masa depan orang-orang Mesir, Saudi, Yaman yang harus mondok di Indonesia kalau mau pintar. Kalau mau pintar, mondok di Indonesia. Itu masa depan. Itu insya Allah barokah bab nasab ini.